Mustafa Kemal Pasha menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir yang melekat pada esensinya sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Dewan juri yang arif terpelajar lagi bijaksana, perkenalkan saya Abdul Kias Salmeni selaku pembicara pertama dari tim Lewis Whitbeck yang akan menyampaikan argumentasi dalam tataran filosofis dan solusi. Dan rekan saya, Hafiz Ibnu Sina Mastur selaku pembicara kedua yang akan menyampaikan argumentasi dalam tataran yuridis normatif, dan rekan saya Lana Ikomatul Hakiki selaku pembicara ketiga yang akan menyampaikan argumentasi dalam tataran sosiologis empiris. Kami di sini sebagai standing possession kontra secara tegas, lugas, dan jelas tidak menyetujui adanya mosi perdebatan kali ini tentang pelarangan perkawinan beda agama pasca terbitnya SEMA nomor 2 tahun 2023. Dewan juri yang kami hormati, dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, surat edaran Mahkamah Agung berada di bawah undang-undang. SEMA berfungsi sebagai pedoman untuk pengadilan dalam melaksanakan tugas tetapi tidak memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang. SEMA harus sejalan dengan undang-undang dan bersifat teknis dalam pelaksanaan. Pernikahan beda agama di Indonesia diperbolehkan karena hukum perkawinan di negara ini tidak secara eksplisit mengaturnya. Penolakan terhadap pernikahan beda agama dapat dianggap sebagai bentuk diskriminasi karena bertentangan dengan prinsip dasar hak asasi manusia yang melindungi kebebasan beragama setiap warga negara. Hal ini sesuai dengan pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Sebagaimana juga tertuang dalam pasal 16 ayat 1 DUHAM memandatkan, laki-laki dan perempuan sudah dewasa dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan, atau agama berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Kemudian pasal 23 ayat 2 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik menyebutkan hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga harus diakui. Dewan juri yang kami hormati, penerbitan SEMA nomor 2 tahun 2023 ini dianggap sebagai langkah mundur yang menghambat perkembangan sistem peradilan dalam menjamin hak-hak negara dari berbagai latar belakang sebelumnya. Beberapa pengadilan negeri telah menunjukkan kemajuan dalam memastikan hak-hak warga negara dengan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Namun, dengan adanya larangan ini, peluang untuk progresivitas dalam upaya menjamin hak-hak warga negara menjadi terbatas. Tidak hanya itu, SEMA nomor 2 tahun 2023 tersebut juga bertentangan dengan hukum positif, yaitu Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan rejelmen. SEMA nomor 2 tahun 2023 tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, tetapi bertentangan pula dengan pasal 7 ayat 2 Peraturan Perkawinan Campuran yang di dalamnya mengatur tentang perkawinan beda agama. Dalam pasal tersebut secara tegas dinyatakan bahwa perbedaan agama, bangsa, atau keturunan sama sekali bukan menjadi penghalang terhadap perkawinan. Melalui isi pasal tersebut sangat jelas bahwa peraturan perkawinan campuran membolehkan adanya perkawinan beda agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Dewan juri yang arif terpelajar lagi bijaksana, serta seluruh insan yuris yang berbahagia. Perkenalkan, saya Hafiz Ibnu Sina Mastur selaku pembicara kedua dari tim Lewis Whitbeck yang akan menjelaskan dalam ranah landasan yuridis dan teoritis. Dengan standing position kontra, dengan tegas, lugas, dan jelas tidak menyepakati mosi perdebatan kali ini, yakni pelarangan perkawinan beda agama pasca diterbitkannya SEMA nomor 2 tahun 2023. Dewan juri yang terhormat melanjutkan bangunan argumentasi pembicara pertama kami bahwa sudah diatur pada pasal 28B ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah ini merujuk pada
kesesuaian dengan undang-undang interpretasi konstitusional yang bisa digunakan untuk menekankan hak dasar individu untuk menikah, termasuk dengan pasangan beda agama. Dewan Juri yang terhormat, dalam konteks ini, pelarangan perkawinan beda agama dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak individu untuk membentuk keluarga yang dijamin oleh konstitusi. Bisa diketahui bersama bahwasanya Indonesia adalah negara dengan masyarakat yang sangat pluralistik, baik dari segi agama maupun budaya. Dewan Juri yang terhormat, perkawinan antar agama mencerminkan realitas sosial dan dapat dilihat sebagai ekspresi dari kehidupan multikultural kita. Dengan demikian, pelarangan perkawinan beda agama bertentangan dengan semangat kebinekaan yang diakui dalam Pancasila dan konstitusi kita. Sejalan dengan hal tersebut, dalam teori keadilan yang dikembangkan oleh John Rawls juga mendukung pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa dengan alasan bahwa setiap orang berhak atas kesetaraan dalam menikmati hak-hak dasar menurut Rawls dalam original position di balik veil of endorsement, setiap individu akan setuju bahwa hak untuk membentuk keluarga harus dilindungi. Karena itu merupakan bagian integral dari kebebasan dasar yang adil bagi seluruh individu. Perlu kita ketahui bersama Dewan Juri yang terhormat bahwa dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 10 tentang hak asasi manusia yang berbunyi bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dengan didasarkan atas kehendak bebas calon suami istri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Dewan Juri yang terhormat, ketentuan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, kebebasan setiap individu dalam memilih pasangan dan hak untuk membentuk keluarga sesuai dengan kehendak yang bebas. Dalam konteks ini, Dewan Juri yang terhormat, pembatasan negara terhadap perkawinan beda agama bertentangan dengan prinsip kebebasan untuk membentuk keluarga yang mana itu merupakan hak asasi manusia yang diakui secara nasional maupun internasional. Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui bersama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak secara eksplisit melarang perkawinan beda agama. Meskipun undang-undang perkawinan mewajibkan pernikahan dilakukan berdasarkan aturan agama masing-masing, tidak ada pasal satu pun secara langsung melarang perkawinan beda agama. Oleh karena itu, pelarangan terhadap perkawinan beda agama secara yuridis tidak memiliki landasan yang kuat di dalam undang-undang nasional. Pelarangan ini dapat dianggap sebagai tindakan diskriminatif yang sangat tidak proporsional. Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui bersama putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68/PUU strip 12 Romawi garing 2014 menegaskan bahwa negara tidak boleh terlalu ikut campur dalam mengatur kehidupan pribadi warga negara. Dalam konteks perkawinan beda agama, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa campur tangan negara melalui pelarangan adalah bentuk diskriminatif yang berlebih atas hak pribadi individu. Dewan Juri yang terhormat, bisa kita ketahui bersama, berdasarkan landasan yuridis, larangan perkawinan beda agama dapat dipertanyakan secara hukum. Pembatasan semacam ini bertentangan dengan konstitusi, undang-undang, hak asasi manusia, dan komitmen internasional Indonesia yang menjamin hak setiap individu untuk membentuk keluarga, memilih pasangan berdasarkan kehendak pribadi, dan bebas dari diskriminasi agama. Yang di situ merupakan kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak asasi manusia dan kebebasan manusia untuk berwarga negara dengan multikultural yang sudah ada di negara kita. Kepastian hukum diperlukan sebelum undang-undang perlakuan sama untuk memenuhi prinsip non-diskriminasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Dewan Juri yang arif, terpelajar lagi bijaksana, serta seluruh insan yuris yang berbahagia. Perkenalkan, saya Lana Ikomatul Hakiki sebagai pembicara ketiga dari tim Lewis Whitbeck yang akan menjelaskan dalam ranah sosiologis empiris dan studi komparatif dengan standing position kontra. Dengan tegas, lugas, dan jelas tidak menyepakati mosi perdebatan kali ini, yakni pelanggaran perkawinan beda agama pasca diterbitkannya SEMA nomor 2 tahun 2023. Dewan Juri yang terhormat, perlu diketahui bersama, SEMA nomor 2 tahun 2023 telah bertolak belakang dengan pasal 35 huruf A
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Padahal, aturan tersebut disusun dengan tujuan untuk melindungi, mengakui, serta menetapkan status hukum bagi individu terkait kejadian kependudukan warga negara Indonesia. Perlu diketahui bersama bahwa telah banyak jurisprudensi terkait dengan pemberian izin permohonan perkawinan beda agama, yang mana hakim memiliki kewenangan untuk menjalankan proses peradilan untuk menegakkan hukum yang juga keadilan. Dewan Juri yang terhormat, perlu diketahui bahwa Dewi Kanti, seorang komisioner Komnas Perempuan, mengungkapkan SEMA nomor 2 tahun 2023 telah mencerminkan penolakan dan kelalaian lembaga negara dalam memenuhi kewajiban konstitusional dan hukum warga negara. Serta hal ini juga merupakan bagian dari contoh bentuk diskriminasi lembaga negara dalam konteks perkawinan. Dewan Juri yang terhormat, salah satu pertimbangan yang juga diungkapkan oleh Bivitri Susanti, seorang pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia, mengatakan bahwa perbedaan agama tidak dianggap sebagai hambatan untuk mengesahkan perkawinan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada pasal 8 huruf F Undang-Undang Perkawinan. Dewan Juri yang terhormat, menurut Muhammad Quraisy Shihab, seorang ulama tafsir di Indonesia, yang mengemukakan bahwa pernikahan yang tidak tercatat merupakan tindakan pelecehan terhadap perempuan, karena tindakan tersebut mencabut hak-haknya dan melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Perlu diketahui bersama Dewan Juri yang terhormat, pencatatan perkawinan merupakan upaya hukum yang sangat mendesak saat ini. Hal ini dikarenakan banyak kasus penelantaran anak dan istri, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kawin kontrak, dan salah satu penyebabnya adalah perkawinan yang tidak dicatatkan. Dewan Juri yang terhormat, akibat dari diterbitkannya SEMA ini, pencatatan administratif kependudukan tidak dapat dilakukan untuk perkawinan antar individu. Perlu diketahui bersama bahwa hal ini akan berdampak terhadap status kependudukan, status hak waris, kedudukan status anak dari hasil perkawinan yang dilakukan. Perlindungan terhadap hak-hak konstitusional yang mencakup jaminan terhadap hak-hak fundamental yang diatur oleh konstitusi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dewan Juri yang terhormat, larangan pencatatan perkawinan yang terdapat dalam SEMA nomor 2 tahun 2023 dinilai melanggar prinsip hak asasi manusia sebagai bentuk diskriminasi terhadap pasangan beda agama yang akan menikah. Dewan Juri yang terhormat, perlu diketahui bersama bahwa hak asasi manusia bukan hanya diakui secara absolut, akan tetapi juga harus dihargai dan dipertahankan secara maksimal. Karena itu, merupakan bentuk penghormatan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dewan Juri yang terhormat, pemerintah seharusnya berkewajiban untuk melindungi, menghormati, menerapkan, dan juga mengembangkan hak asasi manusia, sehingga menjadi norma yang diterima oleh masyarakat sebagai dasar bagi kehidupan bersama. Dewan Juri yang terhormat, perlu diketahui bersama, SEMA nomor 2 tahun 2023 yang berisi larangan terhadap pengadilan dalam memberikan izin permohonan pencatatan perkawinan antar agama merupakan salah satu bentuk diskriminatif yang berlawanan dengan pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 yang berisi jaminan perlindungan terhadap hak dan kebebasan dasar setiap orang tanpa adanya suatu bentuk diskriminasi apapun. Dewan Juri yang terhormat, salah satu prinsip utama hak asasi manusia yaitu prinsip non-diskriminasi, yang artinya setiap individu harus diperlakukan secara adil dan setara tanpa harus memandang agama, kepercayaan, suku maupun budayanya. Dewan Juri yang kami hormati, SEMA nomor 2 tahun 2023 juga perlu ditinjau berdasarkan perspektif asas kepastian hukum. Dipilihnya asas kepastian hukum karena dikembalikan kepada 3 nilai dasar hukum, yaitu kepastian, keadilan, dan kebermanfaatan. Apabila terjadi tumpang tindih di antara ketiga hal tersebut, maka yang didahulukan adalah kepastian hukum. Dewan Juri yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan konklusi dan solusi. Dalam hal ini, tentunya SEMA nomor 2 tahun 2023 tidak sejalan dengan pasal tersebut karena pengaturan mengenai pencatatan perkawinan beda agama sudah ada dalam undang-undang sehingga tidak dapat dikatakan sebagai fenomena kekosongan hukum. Bunyi SEMA yang menjadi petunjuk hakim dalam mengadili perkara tidak sesuai dengan salah satu prinsip hukum, yaitu judiciary independence, yang berarti seorang hakim harus bebas dari pengaruh atau campur tangan yang tidak semestinya. Adanya bunyi SEMA tersebut menandakan bahwa seorang hakim dilimitasikan haknya dalam memutuskan atau mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan beda agama
Semestinya, judiciary independence menjadi prinsip fundamental dalam masyarakat demokratis dan sangat penting untuk menjaga supremasi hukum serta melindungi hak-hak dan kebebasan individu. Sampai dalam argumentasi Dewan Juri yang kami hormati, sekali lagi kami tegaskan bahwa kami tidak menyetujui mosi perdebatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.